Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Sardal Parhawi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga sampai pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita bisa mendapatkan syafaat beliau. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, pada malam hari ini saya akan mencoba mengkaji tentang kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Saya akan membacakan, insyaallah mudah-mudahan saya bisa istiqomah. Saya akan membacakan satu persatu hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari Muslim beserta dengan sedikit analisa nantinya. Dan saya berharap dari apa yang saya baca ini saya pribadi, syukur-syukur para pemirsa dimanapun saja berada bisa mengambil hikmah dari apa yang saya baca ini. Minimal semoga apa yang saya lakukan ini mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan saya terima, dan saya pribadi dan kita semua semoga menerima ganjarannya di hari kiamat, sehingga itu yang akan mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur-syukur kita berada berdekatan dengan surganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui usaha ini, semoga hal tersebut, niat dan cita-cita tersebut bisa diwujudkan. Hadirin para pemirsa dimanapun saja berada, saya akan mulai untuk membaca kitab hadis Sahih Bukhari Muslim ya, mulai dari bab pertama yaitu bab niat sampai dengan bab terakhir yaitu bab kitab tafsir. Dalam hal ini membahas yang paling akhir ayatnya babnya adalah ayat hazani khashmani ikhtisamu fi rabbihim. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis pertama membahas tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya pekerjaan itu tergantung pada niat. Wa innama limri'in ma nawa. Dalam redaksi yang lain mengatakan wa innama likulli imri'in ma nawa. Tapi dalam redaksi yang ini mengatakan wa innama limri'in ma nawa. Sungguhnya bagi setiap perkara itu tergantung pada niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya itu karena barang siapa yang berhijrah itu karena Allah dan Rasulnya, atau dalam hal ini niat ya, hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu, barang siapa yang hijrahnya itu ila dunya yusibuha, karena tujuan dunia yang akan ia dapatkan, aw imra'atin yatazawwajuha, dan redaksi lain disebutkan aw imra'atin yankihuha, atau karena dia berhijrah dengan tujuan ingin menikahi seorang perempuan. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Artinya tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya niat. Apakah itu niat? Hadis ini menunjukkan kepada kita peran niat dalam syariat agama. Bahwa apapun yang kita kerjakan di atas dunia ini harus
pertama-tama harus diawali dengan niat. Niat itu di setiap awal pekerjaan. Barang siapa dalam konsep agama banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dunia yang nampak seperti banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang nampak seperti amalan dunia, seperti pekerjaan dunia, kan tapi karena niatnya yang bagus, niatnya yang lillahi ta'ala, hanya karena Allah SWT, maka itu bernilai pahala di sisi Allah SWT dan akan diterima ganjarannya nanti di hari kiamat. Begitu juga banyak orang yang kelihatan beribadah, beraktivitas seperti aktivitas akhirat, namun karena ada niat, boleh dikatakan niat busuk di baliknya itu, maka amalan akhirat tersebut tidak bernilai pahala, tidak bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya fayakunul akhirah bisnin niyah. Berapa banyak pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan dunia, akan tapi bernilai akhirat bisnin niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fatakunu dunya bisu'in niyah. Maka berapa banyak pekerjaan yang nampak seperti pekerjaan akhirat, kan tapi bernilai dunia, karena jeleknya niat. Maka wahai saudaraku, dimanapun saja berada, mari kita mengatur niat kita dalam setiap aktivitas. Mari kita niatkan pekerjaan-pekerjaan dunia kita. Mari kita niatkan pekerjaan-pekerjaan dunia kita untuk niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut akan dicatat oleh Allah SWT sebagai ibadah yang akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Percuma kita bersedekah dengan uang miliaran rupiah, akan tapi niat kita hanya untuk mendapat perhatian dari sesama manusia. Akan lebih baik kalau kita bersedekah dengan miliaran rupiah, akan tetapi itu disertai dengan niat yang tulus. Jangan kita beralibi. Lebih baik saya bersedekah dengan 1.000 rupiah tapi ikhlas, daripada saya akan berikhlas dengan 1 juta tapi tidak ikhlas. Itu adalah logika yang tidak bisa dibenarkan. Yang paling baik adalah, yang paling benar adalah saya bersedekah dengan 1 juta ikhlas lillahi ta'ala, dan dengan niat ikhlas lillahi ta'ala, bahkan lebih dari itu. Itulah cara beribadah yang baik. Khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran wa sabiran. Ada 2 perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka jadilah dia orang yang syukur dan kataballahu syakiran wa sabiran. Dia akan tercatat sebagai orang yang bersyukur dan orang yang bersabar. Itu man kanata fihi mar'a fid dunya man huwa dunahu. Yaitu barang siapa yang melihat dalam urusan dunia itu orang yang di bawahnya. Dan waman ra'a man huwa fawqahu fil akhirah. Dan barang siapa yang melihat orang yang di atasnya dalam urusan akhirat, itulah orang yang tercatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Hanya dalam konsep sedekah, ya, dalam konsep sedekah misalnya, atau dalam konsep sholat, kalau ada orang yang sholat sunnahnya 10 rakaat, kalau kita sholat sunnahnya 4 rakaat, jangan terlalu cepat berbangga, jangan terlalu cepat berpuas diri, karena di luar sana masih ada orang yang sholat sunnahnya 20 rakaat mungkin, dan kita harus mencontoh dia, orang yang sholat untuk apa? Untuk menambah motivasi. Untuk menambah motivasi. Itu dalam urusan akhirat. Sementara dalam hal dunia, kita harus melihat orang yang di bawah kita agar kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dianugerahi, misalnya kita bekerja sebagai seorang buruh atau seorang pekerja kasar mungkin yang gaji kita hanya 500.000 sebulan, kita harus bersyukur, ya. Kita harus bersyukur karena di luar sana pasti ada orang yang di bawah saya yang mungkin dia tidak bisa mendapatkan gaji 500.000 sebulan karena dia sakit, atau mungkin karena keterbatasan dan lain sebagainya, karena dia tidak mendapat pekerjaan,
maka dia tidak bisa mendapat gaji 500.000 sebulan. Liyazdada syukran, untuk menambah kesyukuran. Wahai saudaraku, marilah kita memperbaiki niat kita dalam setiap aktivitas, baik itu pekerjaan akhirat maupun pekerjaan dunia, agar kelak kita bisa mendapatkan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan dengan hadis yang kedua. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.